apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah di Lampung, jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi sorotan publik. Jalan dipenuhi kubangan lumpur sehingga sulit dilalui kendaraan. Suhu ekstrim melanda Kabupaten Pali, produksi getah karet menurun hingga 50%. Sampah di tempat pembuangan sampah sementara kawasan Seberang Ulu 1 Palembang menumpuk. Warga resah karena tumpukan sampah ini juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kami hadirkan informasi yang pertama, tidak hanya di Lampung. Baru-baru ini jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menjadi sorotan publik karena kondisi jalan yang berlumpur membuat kendaraan kerap terjebak hingga berjam-jam. Hal itu dikeluhkan masyarakat sebab hal itu mengganggu roda perekonomian masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kayaknya Lampung menjadi trending topik di Indonesia sekarang ya. Setelah Lampung, kini video jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir beredar di media sosial dan menjadi sorotan warga. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung rusak parah. Bahkan kendaraan sulit melintas dikarenakan jalan dipenuhi lumpur. Ada juga pengendara motor yang jatuh ke dalam lumpur. Kondisi jalan seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun sayang, jalan ini belum tersentuh perbaikan dari pemerintah kabupaten. Akibatnya jalan semakin parah dan nyaris terputus. Selain sering mengakibatkan kecelakaan, jalan rusak juga menyebabkan pengendara terjebak hingga berjam-jam. Padahal jika kondisi jalan normal, jarak Kecamatan Cengal menuju Kota Kayu Agung dapat ditempuh selama 4 jam. Ada antrian dari pagi sampai kemalaman. Sampai malam. Ya itu normalnya itu datang ke utama. Tujuannya ini mau kemana maksud kami? Mau ke Palembang. Ke Palembang. Kalau jalan bagus itu biasanya berapa hari, Pak? Ya, kalau jalan bagus ya biasanya cuma 4 jam, 5 jam datang Ya. ke Palembang. Warga pun berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki jalan rusak. Inilah akses yang anu. Membaca jalan. Kalau hujan main inilah. Inilah kan hujan. Ya harapan kita kalau pacak minta ada bagus sih jalan. Secepatnya Pak ya. Iya. Agar akses mau ke kecamatan Pak. Iya, akses kecamatan. Kondisi jalan seperti ini dinilai merugikan warga karena dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jembatan yang menghubungkan Jalan Parayaman dengan Desa Terbedak Kabupaten Ogan Ilir amblas. Diduga jembatan ini amblas karena kondisinya yang sudah lama tidak diperbaiki serta pondasi jembatan yang tidak mampu menahan derasnya air dan beban dari kendaraan yang mengangkut hasil dari perkebunan warga. Sejumlah warga yang hendak melintas di Jalan Parayaman menuju Desa Terbedak atau sebaliknya terpaksa menunda perjalanan mereka. Pasalnya jembatan yang menghubungkan jalan tersebut amblas sedalam 60 cm. Permukaan jembatan yang hampir patah membuat jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Pembangunan jembatan ini dikerjakan pada tahun 1985. Diduga usia jembatan yang sudah tua tidak mampu menahan derasnya aliran air pada saat wilayah ini diguyur hujan. Jalan ini juga kerap dilintasi oleh kendaraan pengangkut hasil perkebunan warga dengan tonase yang besar. Banyak di situ sawit, karet, kemudian yang lain-lain juga mungkin karena angkutan lalu lalang ini cukup berat bebannya. Sedangkan jembatan ini memang umurnya sudah tua, kemudian berdasarkan hasil pengamatan kami bahwa memang aliran air di bawah jembatan itu memang cukup deras sehingga menggerus pondasinya. Pondasi jembatan itu kemudian salah satu tiangnya itu menggantung dan mungkin ditimpa oleh beban berat kendaraan, jadi dia amblas. Ya. Agar dapat dilintasi kendaraan, warga terpaksa menimbun jalan yang amblas dengan menggunakan tanah. Meski berbahaya, tidak ada pilihan untuk warga karena jalan ini satu-satunya akses menuju ibu kota Kabupaten Indralaya.
Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berjanji akan segera memperbaiki jembatan yang rusak, sehingga roda perekonomian masyarakat setempat dapat berjalan normal. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Suhu panas yang melanda Sumatera Selatan berimbas terhadap produksi getah karet di Kabupaten Pali karena beberapa pohon karet mengalami kekeringan sehingga getah yang dihasilkan menurun hingga 50%. Suhu ekstrem yang melanda sebagian wilayah di Sumatera Selatan mulai berimbas terhadap petani karet di Desa Kartadewa, Kabupaten Pali. Karena produksi getah karet yang dihasilkan mereka menurun drastis hingga 50%. Suhu yang panas membuat beberapa pohon karet mengalami kekeringan sehingga getahnya pun sulit keluar. Salah seorang petani yang memiliki 700 batang pohon karet mengaku, sebelum suhu panas melanda Kabupaten Pali, ia dapat memproduksi 55 hingga 60 kg getah karet per minggunya. Namun, kini dirinya hanya mampu menghasilkan 30 kg saja per minggunya. Kondisi seperti ini dikeluhkan petani karena berdampak terhadap penghasilan mereka yang ikut anjlok. 30. Kalau untuk minggu kemarin Pak berapa Pak? 55. Nah, untuk faktor penyebab terjadinya penurunan ini apa Pak? Karena cuaca ini mungkin panas kan, di bukan karet mungkin kecang kering. Di pohon karetnya kering ya Pak? Ya kering. Menurun. Berapa kilo menurun Pak? Setelahnya 60. Sekarang? 52. Jadi 8 kilo menurun Pak ya? 8 kilo. Ini faktor penyebab penurunan ini apa Pak? Itu apanya nih? Seringan ala hangat ya lah. Ala hangat, dingin, hujanan. Ini nyokarnya di karetnya. Oleh panas ini Pak ya? Petani hanya bisa berharap agar suhu cuaca di wilayahnya dapat kembali normal. Pasalnya jika keadaan ini berlangsung cukup lama, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat biaya perawatan kebun karet masih cukup tinggi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Propam Polrestabes Palembang merazia kendaraan milik anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang. Pada Senin pagi, razia ini bertujuan mendisiplinkan anggota Polri. Senin pagi secara mendadak satu persatu anggota polisi yang datang dengan kendaraan diperiksa dan diminta menunjukkan surat resmi kendaraannya di depan pintu masuk markas Polrestabes Palembang. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pangkat bintara hingga perwira tinggi. Pada razia kali ini, 5 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan berhasil diamankan Propam. Sepeda motor akan dikembalikan setelah pemiliknya dapat menunjukkan surat-surat resmi. Jika mereka tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat sepeda motor, Propam akan menindak pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami dari Propam Polrestabes Palembang, jadi melaksanakan giat Gatip Lalin. Jadi ini kegiatan ini kami rutin laksanakan 1 bulan sekali untuk melakukan penindakan disiplin apabila ada anggota Polri yang tidak memiliki izin, STNK dan surat-surat kendaraan akan kami tindak. Razia serupa akan digelar rutin di lingkungan Polrestabes Palembang dengan tujuan untuk mendisiplinkan seluruh anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.